Halo semuanya, kali ini Mimin ingin menceritakan film Thailand yang berjudul Love Destiny tapi dalam versi movie ya. Sebagai catatan, ini bukan season 2 ya, tapi versi movie. Drama season 2 nya kemungkinan akan tayang tahun ini. Karakternya berbeda, ceritanya juga berdiri sendiri tapi tetap nyambung dengan season 1 dan season 2 nanti. Yang belum nonton season 1 silahkan cek di playlist Love Destiny. Pada tahun 2021, kita bertemu seorang pria muda peranakan bule bernama Matu Suntrakul. Matu sendiri orang biasa, namun sepertinya dulu nenek moyangnya kaya dilihat dari rumah peninggalan keluarganya yang cukup besar. Sayangnya, rumah itu sekarang sudah jadi rumah lapuk yang tak pernah terurus. Matus berniat ingin menjualnya, namun belum dapat harga yang cocok. Hari ini dia bertemu seseorang di rumah lapuk itu. Tapi orang itu bukan mau membeli rumah lapuk ini, melainkan mau membeli senjata model kuno yang ada ukiran Luang Awu Wiset, yang diyakini Matus sebagai nama leluhurnya dari era Raja Rama III. Matus bahkan masih menyimpan foto leluhurnya tersebut. Di latar belakang foto leluhurnya itu tampak ada koper dan sebuah topi tinggi. Koper itu adalah tempat penyimpanan senjata kuno ini. Dilihat dari caranya mempromosikan senjata kuno itu, sepertinya Matus berbakat dan berpengalaman dalam berdagang. Yang tak disangkanya, si calon pembeli bersedia bayar mahal yang jelas saja sangat menggoda. Akan tetapi, Matus masih agak ragu untuk langsung melepaskannya karena dia harus meminta izin dulu sama ibunya. Lebih tepatnya mendiang ibunya. Jadilah Matus harus minta izin mendiang di sebuah kuil tempat abu ibunya bersemayam, meminta mendiang untuk memberinya jawaban dengan cara apapun. Kalau tidak setuju, bisa dengan cara mengirim hujan badai, petir, atau apapun lah. Tidak tampak ada tanda ada hujan badai di langit. Apakah itu artinya dia sudah mendapat persetujuan mendiang ibunya? Matus pun senang. Tapi tepat saat Matus baru keluar dari kuil, tiba-tiba saja langit yang awalnya cerah mulai berubah menggelap. Bukan karena mendung, melainkan karena mendadak ada gerhana matahari. Tepat saat bulan perlahan bergerak menutupi matahari, kotak senjata kuno itu tiba-tiba bercahaya aneh. Bukan. Senjata kuno itu yang anehnya memancarkan sesuatu seperti tali bercahaya yang mengikat tangan Matus dengan kuat. Tepat saat bulan menutupi matahari sepenuhnya, tangan Matus yang memegang senjata itu bergerak dengan sendirinya, menembakkan senjata itu dengan kekuatan cukup kencang dan boom, Matus menghilang. Dua orang yang kebetulan melihat kejadian ajaib itu jelas shock bukan main. Sebenarnya Matus tidak menghilang sih, dia hanya berteleportasi ke tempat yang sama tapi beda. Maksudnya dia tetap di tempat yang sama tapi beda zaman. Zaman saat kuil tersebut masih dalam tahap awal pembangunan. Tapi dia belum sadar kalau saat itu dia berada di zaman lain. Makanya dia kebingungan mengira di Anta bagaimana bisa tiba di tempat Anta berantah. Takut dan kebingungan, Matus mencoba berulang-ulang kali menembakkan senjata itu, tapi tetap tidak berhasil kembali ke tempat asalnya. Akhirnya dia mencoba menyusuri hutan itu. Hingga kemudian dia mendapati sesuatu yang mencengangkan. Alih-alih mendapati gedung-gedung pencakar langit, dia malah mendapati sebuah sungai besar yang digunakan sebagai jalur transportasi berbagai macam perahu dan kapal kuno dengan orang-orang yang berpakaian kuno. Jadi, di era apakah Matus berada sekarang? Dia ternyata terlempar di era kerajaan Ratanakosin sekitar abad ke-19 dengan ibu kotanya adalah Bangkok. Lebih tepatnya, dia berada di zaman pemerintahan Raja Rama III. Pada masa ini, negara mereka mulai kembali membuka hubungan dengan negara-negara Eropa, terutama negara Inggris. Karena itulah banyak orang Inggris yang bermukim di Siam. Sungai besar yang dilihat Matus itu adalah Sungai Chao Phraya dengan berbagai macam bangunan-bangunan penting berdiri di sekitarnya, termasuk kantor orang Inggris, istana kerajaan, dan juga kuil Prayura Wongsawat Pagoda. Kuil tempat Matus menghilang dari masa depan. Entah apa yang terjadi dengan Matus kemudian, mari kita beralih dulu ke tokoh utama kita. Yeps, dia adalah reinkarnasi dari Karakade. Lebih tepatnya Kade Surangsi yang bernama Gaison. Sama seperti Kade di masa lalu, Gaison juga orang yang terbuka terhadap budaya luar dan sangat suka belajar sejarah. Dia berguru dengan Uskup Jean Baptiste Palegoix yang mengajarinya bahasa Inggris. Hari itu dia sedang antusias membaca koran berbahasa Inggris yang memberitakan bahwa sebuah kapal dari Inggris sudah berlabuh di pelabuhan Singapura untuk nantinya menuju Siam. Tapi Uskup Palegoix yang diajak bicara malah sibuk sendiri membuka sebuah kotak kuno yang barusan dia beli dari seorang pedagang Cina di pasar. Kotak kuno itu berisi beberapa buku jurnal kuno dalam bahasa Thailand.
Tapi karena tetap penulisannya beda, jadi uskup Palegois tidak bisa membacanya. Kenapa begitu? Karena buku jurnal itu adalah buku yang ditulis oleh KD pada zaman kerajaan Ayutthaya, tapi pakai bahasa Thailand modern. Walaupun agak bingung dengan tulisan bahasa Thailand aneh di buku itu dan beberapa kata yang belum pernah dia dengar sebelumnya, tapi untungnya Gaeson bisa membacanya. Tapi tentu saja segala informasi di dalam buku itu sangat membingungkannya. Mahasiswi arkeologi dari tahun 2018 melakukan perjalanan waktu ke Ayutthaya. Nama aslinya Kade Surang, tapi sekarang di tubuh Kara Kade. Bahkan ada gambar kotak persegi panjang yang aneh, yaitu smartphone. Apa maksudnya semua ini? Di tempat lain kita bertemu dengan Male Let Kid Bob. Nama panjangnya Sombati Pordi. Pastinya dia adalah reinkarnasi dari Pordet, dan selama beberapa tahun belakangan ini dia sering sekali memimpikan Kade. Dia sebenarnya sudah dijodohkan dengan seorang wanita pilihan kedua orang tuanya, namun Bob jatuh cinta pada wanita dalam mimpinya tersebut. Makanya dia selalu menggunakan pekerjaannya membangun kuil di seluruh negeri sebagai alasan untuk menunda pernikahannya. Tapi kali ini sepertinya dia sudah tidak bisa menghindar lagi. Bahkan hari ini orang tuanya memaksanya untuk bertemu dengan tunangannya. Karena ibunya mengancamnya dengan cara dramatis lengkap pakai air mata buaya, terpaksa Bob memenuhi permintaannya untuk pergi ke rumah tunangannya. Sayangnya mereka tetap tidak bisa bertemu karena tunangannya Bob sekarang sedang keluar, karena mereka juga tidak bilang-bilang dulu kalau mau datang. Kedua orang tua sudah penuh harap kalau Bob bakal melamar tunangannya. Bob malah nekat meminta untuk memutuskan pertunangan ini yang jelas saja mengagetkan kedua belah pihak. Kedua orang tua si wanita tidak terima, apalagi Bob malah mengaku bahwa dia sudah punya orang lain yang dia sukai dan lebih rela mengorbankan nyawanya demi wanita lain itu. Ibunya si wanita sontak murka merutuki Bob. Ibunya Bob juga sontak tidak terima putranya dihina-hina. Dan jadilah kedua keluarga itu perang saling menghina satu sama lain dengan ganasnya. Hingga akhirnya ayahnya si wanita setuju untuk memutuskan hubungan pertunangan ini. Bob pun senang. Puas memutus pertunangan dengan wanita asing yang tidak dia inginkan, Bob lalu pergi menonton lakon, semacam pertunjukan ludruk. Kebetulan Gaeson duduk di depannya bersama Pi, pelayan pribadinya. Gaeson satu-satunya penonton yang tidak merasa tertarik dengan pertunjukan semacam ini dan langsung cerewet memberitahu Pi tentang kapal uap Inggris yang sepenuhnya terbuat dari baja tapi bisa mengapung di air, yang jelas sangat menarik bagi orang zaman dulu yang hanya mengenal kapal dari kayu. Suara percakapan mereka membuat Bob merasa terganggu hingga dia langsung buka suara menegur mereka untuk diam. Gaeson jelas kesal tak mau kalah dan jadilah mereka saling sindir. Sampai saat Gaeson benar-benar merasa tersinggung dan langsung berbalik menghadapnya, yang sontak saja membuat Bob tercengang melihat wajah wanita dalam mimpinya. Kali ini benar-benar ada di hadapannya. Tapi gara-gara pelototan hebohnya, Gaeson mendadak jadi takut sama dia dan langsung buru-buru beranjak bangkit mengira dia cowok mesum. Bob sontak mengejarnya dan dengan terlalu antusias bertanya dengan kalimat lebay. Siapa nama di kau? Siapa orang tua di kau? Di mana rumah di kau? Kenapa kau pakai kata di kau? Bingung Gaeson. Kau terdengar sangat kuno. Lalu Daku harus memanggil Dikau apa? Daku belum mengetahui nama Dikau. Kesal, Gaeson berbohong kalau namanya Viola dan yang di belakang ini kakaknya, namanya Vidal. Ibu mereka namanya Violin, ayah mereka namanya Cello. Mereka keluarga alat musik. Itu kode keras bagi Bob untuk berhenti mengganggunya, tapi Bob malah tambah semangat menggoda, bahkan menggombali Gaeson yang jelas saja membuat Gaeson jijik. Pi akhirnya mencoba mengusirnya dengan memberitahunya bahwa nonanya ini sudah bertunangan dengan seorang pejabat tinggi. Nama tunangannya Kun Sombat Bordila. Berarti dia tunangan yang barusan diputusin sama Bob. Bob sontak melongo syok dan seketika menyesal saat mengaku bahwa dialah Sombat Bordi, tunangan Gaeson. Tapi tadi dia datang ke rumah Gaeson untuk memutuskan pertunangan mereka. Tolong bilang kalau dia beneran Viola dan bukan Gaeson. Gaeson yang juga ogah nikah sama orang asing jelas senang saat mendengar berita itu dan dengan senang hati menginformasi nama aslinya adalah Gaeson. Bob membangun berbagai kuil selama bertahun-tahun, tapi sepertinya dia tidak mendapatkan cukup berkat dari itu. Bye. Bob jadi frustasi gara-gara itu dan melampiaskannya dengan minum-minum sambil curhat pada paman Sun Tonpu, mengeluhkan takdir cintanya yang sangat kejam padanya. Paman Pu sinis, Bob sendiri yang goblok. Sebagai catatan, Sun Tonpu adalah tokoh nyata seorang penulis puisi fantasi epik terpanjang dalam sejarah Thailand berjudul Pra Apain Mani. Selain menulis puisi, Paman Pu juga hobi berburu barang-barang antik. Bob tertarik pada satu benda kotak, tapi Paman Pu sontak merebutnya kembali karena jelas Bob tidak boleh menyentuh benda ini.
Ini benda ajaib dan sangat sakral yang tak lain tak bukan adalah mantra bulan. Mantra sakti kuno yang bisa mengutuk bahkan membunuh orang jahat atau orang yang punya pikiran jahat. Bob penasaran apakah benda ajaib yang bisa membuatnya kembali ke masa 4 tahun yang lalu. Jika dia bisa kembali ke masa itu, dia pasti tidak akan pergi kemana-mana dan akan langsung menikahi Garson. Paman Pu punya solusi jitu. Bob harus pakai tepuk dada Bob. Putingku, bingung Bob. Hatimu. Atas saran Paman Pu itu, Bob pun mulai giat membuntuti Garson kemana-mana sambil menampilkan senyum manis setiap kali Garson melihatnya. Garson sampai kesal dibuatnya. Dia berusaha memberi berbagai isyarat pada Bob untuk berhenti mengganggunya. Bahkan pakai acara berakting seolah dia cewek kejam, jahat, dan sadis. Tapi Bob sama sekali tidak mempan diusir. Ya jelaslah, Bob tahu betul kalau Garson cuma acting. Apakah Dikau marah karena aku memutuskan pertunangan kita? Berhentilah memanggilku Dikau. Zaman sekarang mana ada yang menggunakan kata itu lagi? Aneh sekali. Oh, jika Dikau tidak menginginkan Daku memanggil engkau Dikau, lalu Dikau ingin Daku memanggil engkau apa? Apa Dikau tahu selama 3 tahun ini Daku selalu memimpikan Dikau? Kita benar-benar memiliki takdir cinta bersama. Seandainya Daku tahu Dikaulah tunangan Daku tidak akan pernah memutuskan pertunangan kita. Apakah Dikau begitu membenci Daku sampai Dikau tidak mau melihat Daku? Aku tidak marah kau memutuskan pertunangan karena sejak awal aku tidak pernah mau bertunangan. Garson menegaskan bahwa dia hanya memanfaatkan pertunangan mereka sebagai alasan untuk belajar bahasa Inggris pada uskup Palegoix. Sebenarnya dia tidak berencana belajar terlalu lama, tapi pada akhirnya dia belajar cukup lama sampai akhirnya dia berhasil menguasai bahasa Inggris dengan baik karena Bob pergi terlalu lama. 4 tahun, kemana saja Bob selama itu? Apakah Bob merasa dia tidak pantas untuk Bob, atau Bob murni cowok yang kurang ajar? Mana dari kedua alasan itu yang membuat Bob tidak pernah mau menemuinya? Oh tidak, maafkan Daku telah membuat Dikau menunggu terlalu lama. Bisakah Daku meminta kita untuk bertunangan sekali lagi? Kau sangat percaya kalau kita memiliki takdir cinta, bukan? Kalau begitu bisakah kau menunggu? Bob sontak antusias mendengarnya. Tentu saja Daku bisa menunggu selama apapun. Kalau begitu tunggulah sampai kehidupan berikutnya. Hari ini kapal uap dari Inggris akhirnya tiba di Bangkok. Garson antusias banget pergi ke pelabuhan untuk melihat kapal uap besar itu. Kebetulan Bob juga berada di tempat yang sama bersama atasannya untuk menginspeksi kapal dan menyambut Mr. Hunter yang baru saja turun dari kapal uap tersebut. Mr. Hunter adalah orang yang membawa kapal ini dari Inggris untuk dijual ke Siam untuk digunakan sebagai kapal perang melawan Cochinchina, Vietnam. Tapi fokus dan pikiran Bob dengan cepat teralih gara-gara melihat Garson yang cantik di kejauhan, sedang mengagumi kapal besar itu dengan terlalu antusias. Tapi tiba-tiba dia melihat Garson tak sengaja tersinggung seseorang hingga dia kehilangan keseimbangan dan sontak oleng ke laut. Shock, Bob sontak lari untuk menyelamatkannya. Tepat saat mendadak ada orang lain menarik Garson dan jadilah Bob yang tercebur ke laut. Orang yang menyelamatkan Garson itu ternyata Matus yang sepertinya sudah beradaptasi dengan zaman barunya. Berarti sudah berapa lama Matus hidup di zaman ini? Tangan Matus jadi terluka dan berdarah gara-gara aksi penyelamatan barusan dan sontak heboh karenanya. Soalnya dia takut darah. Cemas, Garson ingin membalut lukanya pakai sobekan kain bajunya, tapi dia tidak kuat merobeknya. Untungnya dia punya pelayan yang punya gigi kuat kayak gigi macan yang mampu merobek kain dengan sekali gigit. Matus sontak kagum hingga dia refleks bereaksi. Keren. Kata modern yang sontak mengagetkan Garson karena itu sama persis dengan kata aneh yang pernah dia baca di buku jurnalnya KD. Jelas saja KD jadi heran dan penasaran dengannya, tapi juga tidak tahu apa yang harus dia tanyakan padanya. Akhirnya dia cuma membantu membalut luka Matus tanpa menyadari kalau Bob sudah keluar dari air dan jelas saja pemandangan itu membuatnya jadi cemburu berat. Matus baru sadar saat itu kalau pistolnya terjatuh, namun saat dia hendak mengambilnya, dia malah keduluan Bob yang dengan kesalnya mengarahkan pistol itu padanya sambil menuntut dari mana dia mendapatkan senjata ini. Dari informasi Bob, ternyata luang awut Wiset yang namanya terukir di pistol itu adalah gelar kehormatan yang diberikan raja kepada Mr. Hunter. Lah, berarti Mr. Hunter leluhurnya Matus dong. Dan karena pistol ini pemberian raja, makanya Bob tak percaya saat Matus mengklaim bahwa dia mendapatkan pistol dari Mr. Hunter sebagai hadiah. Matus pasti mencurinya. Dia bahkan langsung menggeledah Matus dan menemukan beberapa barang aneh lain seperti kacamata hitam dan benda kotak tipis tapi berat yang sontak menarik perhatian Garson karena dia ingat pernah melihat gambar benda yang sama di buku jurnalnya KD. Bahkan namanya pun sama, smartphone. Garson jadi semakin penasaran sama Matus yang memiliki banyak persamaan dengan KD.
Maka saat Bob bersikeras menyita pistolnya Matus itu, Kade berkata padanya dalam bahasa Inggris bahwa dia akan mendapatkan kembali pistol ini untuk Matus dan meminta Matus untuk menemuinya besok di gereja. Keesokan harinya, Gaeson pun mendatangi rumah Bob dan saat Bob sedang tidak ada di rumah berusaha merayu ibunya Bob sebelum kemudian mulai menawarkan jus anggur import. Pastinya itu bukan jus anggur biasa, hanya dengan satu gelas saja ibunya Bob langsung mabuk. Gaeson pun akhirnya punya kesempatan untuk memasuki kamarnya Bob untuk mencari pistol itu, tapi dalam prosesnya malah menemukan banyak sekali lukisan wajahnya. Lebih tepatnya lukisannya Kade yang jelas saja langsung membuatnya semakin jijik sama Bob. Tapi yang tidak dia sadari, ibunya Bob di luar juga menawarkan jus anggur itu ke Pi. Dan jadilah sekarang semua orang mabuk dan saat Bob pulang dan menyerahkan Gaeson, mereka santai saat saja menuju kamarnya Bob. Tepat saat dia hampir putus asa, Gaeson akhirnya menemukan sebuah pistol di bawah bantalnya Bob. Tepat saat Bob mendadak muncul di belakangnya sambil tersenyum menggoda dan memberitahu bahwa itu adalah pistolnya sendiri dan tidak ada pelurunya. Jadi percuma Gaeson arahkan padanya. Bob mendadak baru sadar sedetik kemudian pistolnya siapa yang Gaeson cari dan jelas saja dia jadi cemburu dan langsung mengancam akan memenjarakan orang yang bernama Anne itu. Kesal, Gaeson mengaku bahwa dia menginginkan pistolnya Matus untuk ditukar dengan sesuatu. Tak lama kemudian, mereka akhirnya menemui Matus di gereja dengan membawakan semua barangnya. Tapi Gaeson menegaskan bahwa mereka hanya akan mengembalikan semuanya kalau Matus menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tentu saja pertanyaan-pertanyaannya berhubungan dengan segala informasi yang tertulis di buku jurnalnya Kade yang anehnya banyak memiliki kesamaan dengan Matus. Namun buku ini ditulis pada zaman pemerintahan Raja Narai di kerajaan Ayutthaya. Matus langsung sadar kalau dia dan Kade ini memiliki kesamaan. Mereka sama-sama penjelajah waktu yang berasal dari masa depan. Matus akhirnya mengaku bahwa dia berasal dari tahun 2021, lebih tepatnya 177 tahun dari masa sekarang. 3 tahun yang lalu dia datang kemari gara-gara pistol ini. Waktu itu dia begitu kebingungan dan ketakutan. Saat dia menanyakan kereta MRT, warga lokal tidak mengerti, malah mengira kalau dia orang bule. Jadi mereka mengarahkannya ke kantornya Mr. Hunter. Di sana dia bertemu dengan istrinya Mr. Hunter. Berkat kemampuannya lancar berbahasa Inggris, dia akhirnya dipekerjakan jadi sales di tokonya Mr. Hunter. Dia bisa melakukannya dengan mudah karena di masanya Matus bekerja berjualan online. Berkat itu Mr. Hunter jadi mempercayainya dan menjadikannya tangan kanannya. Matus menjelaskan bahwa tangan kanan itu maksudnya orang kepercayaan, bukan tangan kanan beneran. Lalu kemudian dia akhirnya sadar kalau dia kembali ke zaman leluhurnya. Nama keluarga Matus adalah Huntrakul yang kemungkinan berasal dari nama Hunter. Selama 3 tahun ini, Matus sudah berulang-ulang kali berusaha untuk kembali ke masanya tapi tidak pernah berhasil. Hingga kemudian dia akhirnya sadar bahwa ada satu perbedaan yang tidak bisa membuatnya kembali ke masanya. Saat dia menghilang waktu itu bertepatan dengan gerhana matahari. Jadi kemungkinan dia baru bisa kembali jika terjadi gerhana matahari lagi. Tapi masalahnya entah kapan akan ada gerhana matahari lagi. Garson tahu siapa orang yang tepat bisa memperkirakan kapan gerhana matahari akan muncul lagi. Siapa lagi kalau bukan gurunya, Uskup Palegoix, yang dengan cepat menghitung siklus gerhana matahari dan memutuskan bahwa gerhana matahari akan terjadi lagi 2 bulan yang akan datang. Tapi Uskup Palegoix memperingatkan bahwa gerhana matahari akan berlangsung sangat singkat. Jadi jangan sampai Matus kehilangan kesempatan. Jika tidak, entah kapan lagi dia akan punya kesempatan lain. Kalau begitu, sebelum Matus kembali ke masanya, Gaeson usul agar mereka membaca jurnalnya Kade bersama-sama. Soalnya Kade menulis seluruh sejarah negara ini termasuk tentang Mr. Hunter. Bahkan Uskup Palegoix pun ada, dia adalah seorang penulis kamus 4 bahasa. Tapi Uskup Palegoix dengan cepat merebut buku itu dan menguncinya dalam kontak kembali dan melarang mereka membaca lagi. Dia tidak mau tahu tentang bagaimana masa depan dirinya dan dengan tegas memperingatkan mereka untuk tidak kepo tentang masa depan. Biarkan segalanya, baik atau buruk, berjalan sesuai takdir Tuhan. Mr. Hunter sekarang berada di istana pangeran untuk membicarakan pembayaran kapal uap itu, tapi saat dia menyerahkan surat ketagihannya, harga yang tertulis di sana malah jauh lebih besar dari kesepakatan awal. Mr. Hunter menjelaskan kalau itu karena dia harus berkorban lebih banyak modal gara-gara kapal ini sangat terjebak badai di Singapura. Tapi alasan itu pula yang digunakan pangeran untuk menolak pembelinya karena pangeran meyakini kalau keterlambatan tibanya kapal tersebut pasti karena Mr. Hunter merusak kapal itu. Dia bahkan menolak melihat kapal itu. Sama sekali tak percaya kapal-kapal yang terbuat dari baja bisa mengapung di atas air. Jelas saja Mr. Hunter jadi kesal pada mereka semua, menuduh semua orang Siam itu ternyata penipu. Karena itulah Mr. Hunter mengatakan bahwa dia akan menjual kapal itu ke armada Inggris biar pecah perang sekalian.
Panik, Bob buru-buru menenangkan Mr. Hunter dan berusaha meyakinkannya bahwa dia punya cara yang bisa meyakinkan pangeran bahwa kapal baja bisa mengapung di atas air. Dan cara yang dimaksudnya adalah membuat replika miniatur kapal uap baja tersebut. Karena itulah dia minta izin untuk menaiki kapal itu untuk mempelajari desain dan struktur kapal itu. Para pejabat setuju, apalagi pembelian kapal ini menurut Menteri Perbendaharaan Kerajaan. Jadilah Bob membawa Matus dan Gayson naik ke kapal itu bersamanya. Tapi saat dia sedang fokus menggambar seluk-beluk kapal itu, dia malah melihat Matus asyik ngobrol dan mengajari Gayson tentang cara menyetir kapal itu yang jelas saja membuat Bob cemburu berat. Apalagi saat kemudian dia terang-terangan menanyakan apa sebenarnya niatan Matus terhadap Gayson. Matus malah bilang kalau dia suka sama Gayson dan ingin bergaul dengan Gayson yang jelas saja membuatnya kesal. Matus yang bisa melihat dengan jelas perasaan Bob pada Gayson menjelaskan maksudnya adalah berteman dengan Gayson. Di masanya, pria dan wanita berteman itu wajar. Gayson itu sangat manis, siapapun yang pernah bertemu dengannya pasti menyukainya. Tapi Bob tidak usah berpikir berlebihan tentang itu, dia tidak akan merayu Gayson. Dia murni hanya ingin berteman dengan Gayson. Lagi pula sebentar lagi dia akan kembali ke masanya. Tapi beneran deh, menurut Matus, cara Bob mendekati Gayson ini tidak akan berhasil. Coba pakai cara Matus. Pertama-tama, pakai kacamata hitam untuk membuat penampilan Bob makin keren. Jadilah Bob pakai kacamata hitam saat mulai mengerjakan miniatur kapalnya di bengkel hanya demi menarik perhatian Gayson padanya. Ya memang berhasil sih, tapi gayanya yang nyentrik sontak menarik perhatian Gayson yang memandangnya seolah dia orang aneh. Cara kedua, memborbardir Gayson dengan like. Maksudnya melakukan apa saja untuk menunjukkan cinta Bob pada Gayson. Jadilah Bob mulai memborbardir Gayson dengan menaruh bunga melati di mana-mana, di setiap benda yang Gayson pakai. Bahkan di nasi yang dimakan Gayson juga ada bunga melati. Gayson lama-lama jadi kesal dan langsung melemparkan bunga-bunga melati itu ke muka Bob. Bob sontak kesal juga sama Matus, tapi jangan khawatir, Matus masih punya cara lain, yaitu take her and take her heart. Hah? Cara apa lagi tuh? Jadilah Bob mulai merecoki Gayson kemana-mana, berusaha menunjukkan perhatiannya dengan segala cara sampai Gayson risih banget dibuatnya dan dengan geram menyuruhnya untuk berhenti mengganggunya. Tidak apa-apa, jangan putus asa dulu, Matus masih punya cara lain. Cara kali ini adalah yang paling penting, yaitu menghilang dari hadapan Gayson untuk membuat Gayson mengkhawatirkannya. Pokoknya lakukan segala cara untuk menghindari Gayson. Jadilah Bob mulai menghindari Gayson dengan segala cara, hingga beberapa hari kemudian Gayson sendiri yang akhirnya mendekatinya dan menanyakan ada apa dengannya. Tapi Bob tetap meneruskan aktingnya dan dengan sengaja menutupi mukanya dari Gayson dan berusaha membuat Gayson cemburu dengan berbohong bahwa nanti dia tidak bisa mengantarkan Gayson pulang karena ada janji dengan seorang wanita. Sekarang dia sudah berhenti percaya dengan takdir cinta. Gayson yang jelas bisa melihat aktingnya, santai saja menanggapinya dan langsung mengalihkan perhatiannya ke Matus. Gagal deh rencananya bikin Gayson cemburu, yang ada malah dia sendiri yang cemburu. Akhirnya setelah hampir sebulan, replika miniatur kapal itu hampir jadi dan sekarang Bob mencoba menghidupkan mesinnya. Kelihatannya lancar, tapi ada yang aneh. Gayson memperhatikan mesinnya bekerja terlalu cepat. Bob malah awalnya nggak mengira itu normal sampai saat akhirnya dia benar-benar sadar kalau mesinnya memang terlalu cepat, lalu tiba-tiba saja onderdilnya satu persatu mulai terlepas dari mesinnya. Waduh, miniatur kapalnya mau meledak. Bob sontak panik mendorong Gayson dan Matus menggunakan dirinya sendiri untuk melindungi mereka tepat saat miniatur kapal itu meledak. Syukurlah Matus dan Gayson tidak terluka, tapi Bob kena tusukan tiang kapal tepat di bokongnya. Bob sebenarnya ingin diobati dengan cara tradisional saja, tapi Matus malah membawanya ke Dr. Bradley dan Beats Bradley yang seorang tokoh sejarah nyata, seorang misionaris asal Amerika yang banyak berjasa dalam memperkenalkan pengobatan barat di Siam. Orang pertama yang melakukan operasi di Siam dan juga mempublikasikan koran pertama berbahasa Thailand, sehingga dia mendapat julukan Bapak Percetakan Thailand. Jadilah sekarang Bob harus menahan derita dijahit tanpa anestesi. Tapi tidak apa-apa, Bob rela, yang penting Gayson dan Matus aman dan tidak terluka. Matus tersentuh sekaligus heran juga mendengarnya. Kau benar-benar rare atau langka. Bob jelas bingung apa maksudnya, tapi dia bahkan tidak sempat mempertanyakannya gara-gara Dr. Bali mendadak melakukan jahitan terakhir dengan cukup keras yang sontak membuat Bob menjerit pilu. Lama kemudian akhirnya segalanya sudah selesai. Gayson yang sedari tadi mendengar ceritanya dari luar benar-benar mengkhawatirkannya. Bahkan kali ini akhirnya pertama kalinya sejak mereka saling mengenal, Gayson memanggilnya Kunpi. Bob senang banget.
Bahkan sejak saat itu, Gaeson mulai semakin perhatian pada Bob. Biarpun dia masih jual mahal, tapi dia sudah tidak lagi sini sama Bob dan tidak pula mendorong Bob menjauh darinya. Dia bahkan tersipu malu saat Bob mengembalinya dan memberinya bunga. Suatu hari, Gaeson tak sengaja menguping percakapan Bob dan Matus bahwa Bob ingin menikahinya. Jelas saja Gaeson langsung senang. Tapi saat Matus bertanya apa yang membuat Bob begitu yakin bahwa Gaeson adalah jodohnya, Bob malah menjawab karena selama beberapa ini dia selalu memimpikan wanita yang mirip Gaeson. Jawaban yang jelas bisa membuat siapapun salah paham mengira kalau Bob menyukai Gaeson hanya karena Gaeson mirip dengan wanita lain. Gaeson pun sontak berubah kecewa setelah mendengar jawaban Bob itu. Apalagi saat kemudian Bob melamarnya dengan dibantu Matus yang membuat acara lamaran cara modern dan romantis. Bob malah membahas tentang wanita dalam mimpinya yang mirip dengannya. Gaeson kecewa seandainya mereka tidak pernah dijodohkan, seandainya Bob tidak pernah memimpikan wanita yang mirip dengannya, seandainya mereka hanya dua orang asing yang tak sengaja bertemu, apa mungkin Bob masih ingin menikah dengannya? Sayangnya Bob sama sekali tidak punya jawaban untuk pertanyaan itu. Kesal, Gaeson sontak pergi meninggalkannya sembari memperingatkannya untuk berhenti memanggilnya di kau terus karena panggilan itu terasa seperti memanggil orang lain. Bob jadi sedih karenanya, tapi dia tetap bertanggung jawab dalam pekerjaannya hingga akhirnya dia bisa berhasil menyelesaikan miniatur kapal itu. Pangeran sangat puas dengan hasil kerja Bob. Tapi dia tetap berkeras kepala menolak membeli kapal itu, mending membuat kapal sendiri. Rossi yang punya teknisi yang sangat mahal, dia sama sekali tidak peduli dan tidak takut akan ancaman perang dengan Inggris. Harinya saat Bob dalam perjalanan pulang naik perahu, dia tidak sengaja menyaksikan sesuatu yang mencurigakan. Ada beberapa pekerja yang menurunkan beberapa kotak barang dari kapal uap tersebut, lalu membawanya ke sanggar teater pangeran yang dipimpin oleh pengawalnya pangeran yang biasanya selalu memakai topeng. Mencurigakan, sepertinya mereka menyelundupkan sesuatu. Penasaran sekaligus curiga, malam itu juga Bob langsung pergi ke gereja dan kebetulan bertemu Gaeson yang masih belum pulang. Kali ini dia bukan mau merayu Gaeson, melainkan untuk membaca kembali buku jurnalnya Kade. Siapa tahu dia menulis informasi tentang kapal uap itu. Tapi saat mereka hendak mengambil kotak penyimpanan buku jurnal itu, bukunya sudah tidak ada, baru saja dicuri. Tapi malingnya kurang pintar, bahkan ceroboh. Bob dengan cepat mengejarnya dan saat Bob mau menghajarnya, si maling mendadak heboh sendiri, nubruk sana, nubruk sini dan akhirnya terjatuh sendiri kena timpuk baskom. Yang tidak mereka sangka, si maling ternyata Matus. Bukan karena dia mengkhianati mereka sih. Dia juga penasaran akan satu hal yang sama dengan Bob, kapal uap itu. Dia khawatir soalnya saat Mr. Hunter mendengar bahwa Sia menolak membeli kapal uap itu, dia sangat murka dan mengancam akan menjualnya ke Cochinchina. Gaeson satu-satunya tidak setuju untuk membaca buku jurnal itu karena tidak ingin melawan uskup Pelegois, tapi karena dia kalah suara akhirnya dia terpaksa membukakan kotak itu untuk mereka. Memang ada informasi tentang kapal uap itu. Kade menulis bahwa nantinya Mr. Hunter akan diusir dari Siam. Entah apa informasi selanjutnya yang Kade tulis yang sontak membuat Matus sangat terkejut. Tapi yang pasti informasi ini sepertinya terlalu sensitif sehingga dia sengaja menyembunyikannya dari mereka. Kebetulan sedang terjadi petir menggelegar di luar yang refleks membuat Gaeson dan Bob saling berpelukan. Saat inilah Matus langsung merobek satu halaman penting itu dan menyembunyikannya dari mereka. Entah apa yang ada di halaman yang dia sobek itu, ada informasi tentang pangeran, namun Matus sendiri tidak memiliki pengetahuan tentang pangeran yang dimaksud Bob. Tapi Bob khawatir dan curiga dengan keterlibatan dua orang itu. Karena itulah dia meminta bantuan Matus untuk mencari bukti apapun yang bisa dia temukan di kantornya Mr. Hunter. Jadilah Matus mulai memata-matai membutuhkan Mr. Hunter. Malam itu dia melihat Mr. Hunter sepertinya menemui seseorang di sebuah perahu. Sayangnya dia malah ketahuan sama pengawal bertopengnya pangeran. Tepat saat si pengawal bertopeng hendak menembaknya, Mr. Hunter tiba-tiba muncul, tapi yang tidak disangka Matus, Mr. Hunter justru menyelamatkannya. Sepertinya si pengawal bertopeng dan Mr. Hunter bersekongkol. Pada saat yang bersamaan, Bob menjalankan misinya sendiri, menyelinap masuk ke sanggar teater pangeran dengan dibantu pamanku yang memang bekerja di sana. Awalnya mereka kesulitan karena ada anggota teater yang curiga sama mereka, tapi paman pun dengan cepat menghantam serulingnya sampai orang itu pingsan. Mereka pun bisa masuk ke gudang dengan mudah dan menemukan ada beberapa kotak besar dan panjang. Saat mereka membukanya, awalnya tidak ada yang mencurigakan karena bagian permukaan isi kotak itu hanya beberapa gulung kain. Tapi Bob tak yakin dan benar saja saat dia membuka gulungan kain paling atas, langsung terlihat bagian bawah kotak itu penuh berisi senjata api.
OMG, apakah ini artinya Mr. Hunter dan pangeran tengah merencanakan kudeta? Begitu mereka kembali ke kantor mereka, Mr. Hunter langsung menginterogasi Matus sambil menudungnya dengan senjata. Ketakutan, Matus akhirnya mengeluarkan senjata leluhurnya tersebut dan mengaku pada Mr. Hunter bahwa dia adalah keturunan Mr. Hunter yang datang dari masa depan. Dia berusaha memperingatkan Mr. Hunter untuk tidak mengikuti rencana kudeta pangeran karena Mr. Hunter bisa diusir dari negeri ini. Tapi sayangnya Mr. Hunter tak mempercayai semua ucapannya. Dia mengaku bahwa dia dan pangeran sudah sepakat untuk membatalkan pembelian kapal uap tersebut dan dia menyetujui kesepakatan dengan pangeran karena pangeran berjanji akan memberikan jabatan menteri pembendaharaan kerajaan padanya. Setelah itu Mr. Hunter langsung mengunci Matus di sana agar Matus tidak mengganggu rencananya besar besok. Kasihan Matus, padahal besok waktunya gerhana matahari. Garson tidak bisa tidur memikirkan Bob. Sebenarnya selama ini dia masih menyimpan bunga-bunga pemberian Bob. Bahkan sampai bunga-bunga itu mengering, tapi malam ini tiba-tiba saja ada angin kencang yang meniup semua bunga-bunga itu. Garson mendadak firasat buruk karenanya. Apakah ini bertanda buruk? Bertanda apa, Jouka? Tanya Pi sambil mengibaskan kain dengan kencang. Ternyata anginnya dari dia. Setelah semalaman terkurung, akhirnya Matus diselamatkan oleh Bob. Matus begitu terharu hingga dia langsung memeluk Bob erat-erat yang jelas saja membuat Bob risih. Jadi bagaimana Bob bisa kemari? Jadi ceritanya karena sedari tadi Matus tidak datang-datang ke kuil Prayun, padahal hari ini seharusnya mereka mengantarkan Matus pergi ke zaman aslinya. Bob jadi curiga bahwa terjadi sesuatu yang buruk pada Matus. Makanya dia bergegas datang kemari dan menyelamatkan Matus. Matus mengaku bahwa dia dikurung Mr. Hunter karena dia mengetahui rahasianya Mr. Hunter. Matus akhirnya mengaku bahwa dalam jurnalnya KD disebutkan alasan Mr. Hunter diusir dari negara mereka adalah karena dia yang meletakkan meriam di atas kapal uap dan menembakkannya ke dinding kota, dinding istana kerajaan, dan sekarang Mr. Hunter tengah menjalankan misinya tersebut. Alasan Matus merobek dan menyembunyikan informasi ini dari mereka adalah karena dia takut Bob akan memenjarakan Mr. Hunter, padahal Mr. Hunter bahkan belum menjalankan aksinya. Jelas saja Bob jadi kesal padanya. Bisa-bisanya Matus cuma bisa mengkhawatirkan leluhurnya daripada seluruh rakyat negeri ini. Tak lama kemudian, Matus pergi menemui Gaison di depan konstruksi bangunan kuil Prayun dan memberitahu Gaison tentang segalanya. Gaison shock karena rencana inikah makanya hari ini pangeran membawa ayahnya Gaison dan menteri perbendaharaan kerajaan pergi dinas dadakan di Pak 6. Gaison pun langsung bergegas pulang untuk mengirim kabar darurat ke ayahnya agar ayahnya segera kembali ke ibu kota. Sebelum pergi mengikuti nonanya, Peter lebih dahulu memberikan segulung kertas ke Matus. Ternyata itu lukisan mereka bertiga dengan latar belakang kapal uap. Hadiah perpisahan dari Gaison untuk Matus. Matus begitu terharu dengan kebaikan teman-temannya sehingga dia akhirnya memutuskan untuk membantu mereka mumpung gerhana matahari belum muncul. Gaison memberikan surat panggilan darurat itu pada Pi dan menyuruhnya untuk mengirimkan surat ini pakai kuda ekspres. Dia sendiri mau pergi ke kapal uap, tapi dia malah terhambat gara-gara Pi terlalu mengkhawatirkannya dan terus berusaha mencegahnya pergi. Gaison hampir emosi dibuatnya. Untungnya dia berhasil menguasai dirinya dengan cepat dan memohon pada Pi untuk menuruti perintahnya saja dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Gaison lalu bergegas pergi ke pelabuhan untuk mengkonfrontasi Mr. Hunter dan tempat saat itu juga Matus mendadak muncul menyergap Mr. Hunter. Sayangnya bahkan sebelum mereka sempat melakukan sesuatu, si pengawal bertopeng muncul menghadang mereka. Jadilah Matus dan Gaison ditangkap dan diikat di atas kapal uap. Tak lama kemudian saat bulan perlahan bergerak menutupi matahari, kapal uap itu berhenti tepat di depan dinding kota dan si pengawal bertopeng memerintahkan para pengawalnya untuk mengarahkan meriam tepat ke dinding kota. Yang tak disangka, bahkan Mr. Hunter pun tidak tahu menahu tentang masalah ini dan sontak kaget menyadari siapa target meriam itu. Sebelumnya dia mengira bahwa meriam ini akan ditembakkan ke atas langit sebagai acara perayaan ulta kapten kapal. OMG, si pengawal bertopeng ternyata pengkhianat yang sebenarnya dan dia berniat untuk mengkambing hitamkan Mr. Hunter dan lain. Mr. Hunter pun langsung ditangkap dan diikat bersama Matus dan Gaison. Pangeran bahkan tidak terlibat sama sekali dengan hal ini karena komplotan si pengawal bertopeng ternyata adalah Prasurasawat, penasehat kerajaan, dan dia berniat mengkambing hitamkan Mr. Hunter hanya untuk balas dendam karena Mr. Hunter seenaknya menaikkan harga kapal uap itu.
Si pengkhianat inilah biang keladi dari perseteruan antara pangeran dan Mr. Hunter, karena dialah yang awalnya menghasut pangeran untuk membeli kapal uap itu. Dia terlihat seolah dia mau membantu membujuk pangeran untuk mau membeli kapal itu, tapi kemudian menghasutnya untuk tidak membeli kapal uap itu. Dia terlihat seolah dia setia pada negara, padahal di sisi lain dia justru bekerja sama dengan para prajurit Inggris untuk menyerang istana agar Inggris bisa menguasai negara ini. Para prajuritnya si pengawal bertopeng mulai bersiap menyalakan meriam-meriam itu. Untungnya ada satu orang yang luput dari mata mereka. Siapa lagi kalau bukan Bob yang sejak awal menyembunyikan dirinya. Tepat saat meriam itu mulai dinyalakan, Bob dengan penuh keberanian menggunakan tali tambang untuk menarik meriam itu sekuat tenaga sehingga meriam itu tertembak ke atas langit. Pelurunya jatuh dan meledak di dalam air, tepat di bawah kapal uap itu yang sontak saja membuat kapal jadi oleng. Hingga beberapa prajuritnya itu, si pengawal bertopeng berjatuhan ke laut dan si pengawal bertopeng pingsan terjepit meriam. Suara meriam itu terdengar oleh orang-orang yang berada di sekitar sungai, termasuk Paman Pu yang langsung menggunakan teropongnya ke arah sungai. Dengan alat itulah dia mengetahui segala kejadian di kapal. Untungnya Bob sendiri tidak kenapa-kenapa, tapi di saat seperti ini dia malah masih sempat-sempatnya meminta pujian Gaison. Tadi daku keren kan? Astaga Gaison, ya ini aja lah, keren banget Jouka, keren Tuan Pelaut, sekarang tolong bebaskan aku. Bob buru-buru melepaskan tali ikatan mereka sembari menyuruh mereka untuk mencari tempat bersembunyi, tapi dia penasaran apakah nantinya Siam akan menjadi negara jajahan Inggris. Tentu saja Matus menyangkal, Siam tidak pernah dijajah negara Eropa manapun. Bagus, Bob berjanji akan membuat sejarah yang tertulis di masa depan akan tetap sama. Terharu, Matus sontak memeluknya erat. Bob benar-benar leluhur yang baik. Mereka hampir lupa sama Mr. Hunter, tapi tepat saat mereka hendak membebaskan Mr. Hunter, si pengawal bertopeng tiba-tiba siuman dan sontak melepaskan tembakan ke mereka. Untungnya Gaison lebih dulu melihatnya sehingga dia sempat berteriak memperingatkan mereka, dan Matus refleks menendang Bob sehingga mereka selamat dari peluru. Untungnya Mr. Hunter juga selamat padahal peluru itu hampir mengenai dirinya. Bob buru-buru melawan si pengawal bertopeng sembari menyuruh mereka untuk lari bersembunyi. Tapi Gaison punya ide lain yang lebih bagus. Dia langsung masuk ke ruang nakoda kapal dan berusaha mengalihkan arah kapal itu sekuat tenaga. Sementara kedua pria sibuk melawan si pengawal bertopeng dan prajuritnya. Matus sebenarnya bukan lawan si prajurit, tapi untungnya di saat kritis dia terbantu oleh seekor burung yang mendadak buang air sembarangan tepat di mata si prajurit. Matus jadi punya kesempatan menendang si prajurit sampai dia terjatuh ke sungai. Dia lalu bergegas membantu Gaison yang kesulitan menarik roda kemudi kapal yang sangat berat, sementara Bob hampir kewalahan menghadapi si pengawal bertopeng. Salah satu prajurit sudah mulai menembakkan meriamnya, tapi untungnya kerjasama Gaison dan Matut berhasil membuat arah kapal berubah sehingga pelurunya terempak dan meledak ke sungai lagi. Tepat saat itu juga bulan semakin menutupi matahari dan membuat langit semakin menggelap. Melihat siapa biang keladinya, si pengawal bertopeng hendak naik ke ruang kemudi saat tiba-tiba Matus muncul mengajar prajuritnya. Jadilah sekarang Matus yang jadi target si pengawal bertopeng. Masalahnya, seburuk-buruknya Bob dalam berkelahi, Matus lebih parah lagi. Dia sama sekali bukan lawan si pengawal bertopeng yang dengan mudahnya mematahkan tangannya dan melumpuhkannya hanya dengan sekali tendang. Tepat saat dia hendak menembak Matus, Bob dengan cerdiknya memakaikan kacamata hitam ke mata si pengawal bertopeng sehingga tembakannya meleset dan hampir mengenai Mr. Hunter lagi. Kasihan Mr. Hunter. Si pengawal bertopeng jadi kebingungan karena pandangannya jadi lebih gelap, dan seketika itu pula Bob langsung meninju topeng bajanya keras-keras hingga topeng si pengawal bertopeng terbang dan topeng itu terbelah dua, memperlihatkan wajahnya yang sebenarnya bukan orang Siam melainkan orang bule mata-mata Inggris. Pantesan si mata-mata Inggris itu jadi semakin murka pada Bob hingga dia langsung mengajar Bob tanpa ampun hingga Bob pingsan. Dia langsung cepat-cepat mengarahkan meriamnya kembali ke arah dinding kota, memasukkan proyektilnya lalu mulai menyalakan pemantiknya tepat saat angin mendadak menghembus mati apinya. Bingung, dia menyalakannya lagi dan mati lagi kena hembusan angin aneh. Dia mencoba lagi dan lagi, tapi terus saja ada angin aneh mematikan apinya. Si mata-mata lama-lama jadi kesal dan semakin kebingungan. Dari mana datangnya angin aneh itu? Ternyata itu dari Paman Pu yang menggunakan mantra bulan yang super sakti mandraguna itu.
Berkat mantra itu, hembusan dari mulutnya mampu terbang jauh sampai ke kapal dan mematikan api pemantik si mata-mata. Sayangnya, pada usaha terakhirnya dia malah gagal gara-gara kesulitan membaca satu huruf dari mantra kuno itu. Api pemantik si mata-mata jadi tidak mati dan dia pun punya kesempatan untuk menyalakan sumbu meriam. Untungnya, sebelum api sempat tersulut, Gaison bergerak cepat menghantam pematik itu dengan ponselnya Matus. Tapi akibatnya sekarang Gaison yang jadi sasaran si mata-mata. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya karena Bob pingsan. Matus terlalu lemah dan Mr. Hunter juga masih diikat. Si mata-mata santai saja memasukkan peluru ke pistolnya bertepatan dengan bulan yang telah menutup total matahari, dan sama seperti sebelumnya, pistol luang Auwisetnya Matus seketika bersinar begitu terjadi gerhana matahari total. Tapi bahkan sebelum dia sempat melakukan sesuatu, Gaison sontak mengambil pistol itu dan mengarahkannya ke si mata-mata. Matus sontak khawatir, tapi Gaison akan terlempar ke masa depan. Tapi hanya ini satu-satunya senjata yang bisa digunakan Gaison, tapi karena dia terlalu takut menggunakannya, akhirnya si mata-mata punya kesempatan untuk menembaknya, tapi sepertinya pistol ajaib itu melindunginya sehingga si mata-mata gagal menembaknya. Dan saat si mata-mata mulai buru-buru memasukkan kembali pelurunya ke dalam pistol, tiba-tiba Bob muncul menggenggam tangan Gaison yang memegang senjata ajaib itu, mengarahkannya dengan mantap ke si mata-mata, dan seketika pula muncul tali ajaib yang mengikat takdir mereka berdua. Manapun pistol ini akan membawa kau, daku akan pergi bersamamu. Oh, cusi. Bob langsung menarik pelatuknya dan pelurunya berhasil mengenai si mata-mata, tapi efek ledakan pistol ajaib itu sangat kencang sehingga Bob dan Gaison sontak terlempar ke laut bersama-sama, dan senjata ajaib itu pun tenggelam bersama mereka. Saat dia tenggelam inilah Gaison tiba-tiba memimpikan masa lalunya, kehidupannya di masa lampau sebagai kades surang yang hidup di dalam tubuh Karakade dan bertemu suaminya yaitu Pordet. Mimpi inilah yang akhirnya membuatnya menyadari bahwa dirinya lah pelukis buku jurnal itu dan menyadari bahwa dia dan Bob memang memiliki takdir cinta di setiap siklus kehidupan mereka. Gaison sontak menangis terseduh-seduh, membuat Pordet mengira kalau dia menangis cuma karena buku jurnalnya sudah habis terisi, dan dengan manisnya meyakinkan istrinya bahwa dia mencarikan orang untuk membuat buku baru yang sama persis. Gaison sontak menangis dalam pelukannya dan Pordet memeluknya. Tepat saat kita kembali ke masa kini dan Bob menarik Gaison kembali ke permukaan. Sayangnya Gaison masih pingsan, bahkan napasnya sangat lemah yang jelas saja membuat semua orang cemas. Matus langsung mengajari Bob cara melakukan CPR kompresi pada KD, dan saat cara itu tidak berhasil, Matus menyuruhnya untuk melanjutkan pernapasan buatan pada KG. Bob awalnya keberatan karena pastinya cara itu kurang pantas dilakukan, apalagi pada budaya zaman dahulu. Tapi saat Matus berniat mau melakukannya sendiri, Bob sontak mencegahnya dan akhirnya melakukannya sendiri. Cara terakhir ini berhasil, Gaison akhirnya sadar dan sontak menangis saat melihat Bob. Bob pun langsung menangis penuh haru sekaligus lega. Di tempat lain, menyadari rencana mereka gagal total, Prasurasawan berniat melarikan diri, tapi sudah dikepung duluan oleh rombongan pangeran dan ayahnya Gaison. Pangeran jelas marah dikhianati oleh orang kepercayaannya sendiri, apalagi Prasurasawan menggunakan namanya untuk memulai kudeta. Prasurasawan dengan ketakutan berbohong bahwa dia melakukan ini demi pangeran, tapi tepat setelah kata-kata itu terucap, tiba-tiba saja dia terkena serangan jantung dan langsung mati seketika dengan mata terbelalak. Oh bukan, dia bukan kena serangan jantung, melainkan terkena kutukan mantra bulan yang dilancarkan Paman Pu, membuktikan dialah yang penjahat dan pembohong yang sebenar-benarnya. Begitu semua orang turun dari kereta, Mr. Hunter pun langsung ditangkap. Mr. Hunter sama sekali tak melawan, namun sebelum pergi Mr. Hunter berpaling ke Matus dan berkata dalam bahasa Inggris, "Thank you, son." Oh, dia akhirnya mempercayai Matus. Tapi sayang sekali, sepertinya Matus tidak akan bisa kembali ke masanya karena pistol itu sudah hilang sekarang. Tapi Matus sudah tidak mempermasalahkannya lagi. Mungkin Tuhan atau Dewa memang menginginkan pistol itu ada di era ini untuk alasan ini. Tapi karena pistolnya tidak bisa datang sendiri, makanya dia yang harus membawa pistol itu ke sini. Tersentuh dengan kebijakan Matus, Bob yang biasanya risih dipeluk-peluk sekarang tiba-tiba berinisiatif memeluk Matus, walaupun dia melakukannya dengan canggung dan memuji Matus sebagai keturunan yang baik. Beberapa waktu kemudian, Mr. Hunter benar-benar diusir dari Siam sesuai catatan sejarah. Dia lalu menjual kapal uapnya ke Cochin China.
Uskup Palegois akhirnya menyerahkan buku jurnalnya Kade ke Gaeson, tapi Gaeson sekarang sudah tidak ingin membaca buku jurnalnya Kade lagi karena dia ingin menulis catatan sejarah versinya sendiri. Ucapannya kontan menginspirasi Uskup Palegois untuk membuat catatan sejarah siap menurut versinya sendiri juga. Bukankah ini esensi menulis sejarah? Menulis kisah yang sama namun dari orang yang berbeda dan menurut pandangan yang berbeda pula. Saat Matus masuk ke kantornya Mr. Hunter yang sekarang sudah kosong, dia menemukan beberapa barang yang ditinggalkan Mr. Hunter untuknya. Topi dan pistol Luang Awut Wiset. Sebagai catatan, biarpun pistol yang berasal dari masa depan yang dimiliki Matus sudah hilang di sungai, tapi pistol yang asli yang dimiliki Mr. Hunter di masa sekarang masih ada. Pistol inilah yang diwariskan ke Matus. Tak lama kemudian, salah satu pekerja wanita membawa beberapa buah koper sambil mengomentari topi itu sangat cocok untuknya. Tapi begitu melihat koper itu, Matus seketika terpikir sesuatu. Dia langsung mencoba meletakkan pistolnya ke salah satu koper dan ukurannya pas. OMG, dia sontak shock menyadari koper ini adalah koper penyimpanan senjata yang ada di masa depan. Seketika itu pula dia sadar bahwa topi peninggalan Mr. Hunter ini adalah topi yang sama dengan yang dia lihat di foto leluhurnya. Hah? Aku nggak begitu yakin ini maksudnya bagaimana, tapi kalau menurut pemahamanku, maaf kalau salah ya, mungkin loh ya, Matus adalah leluhur dirinya sendiri di masa depan. Dia kan tidak bisa kembali ke masa depan, jadi mungkin dia akan berkeluarga di masa lampau, lalu anak keturunannya nanti akan melahirkan dirinya di masa depan. Mungkin begitu kali ya. Suatu pagi, Gaeson terbangun oleh kelopak bunga yang terbang dan mendarat di pipinya. Saat dia melihat ke jendela, dia malah mendapati Bob ada di bawah, baru saja memetik bunga yang sama. Namun saat dia keluar tak lama kemudian, Bob sudah tidak ada, diusir kedua orang tuanya padahal dia datang untuk melamar Gaeson. Gaeson sontak panik mengajarnya, tapi tidak menemukan ada perahu ataupun di derbaga yang jelas saja membuat jadi semakin panik dan gelisah. Untungnya di saat ini akhirnya muncul sebuah perahu yang dikendarai oleh dua orang wanita yang tak lain tak bukan adalah reinkarnasi dari Pipin dan Piam. Berkat tebengan kedua wanita asing namun baik hati inilah, Gaeson akhirnya berhasil mengejar Bob. Gaeson mengaku bahwa dia sebenarnya sudah mengingat kehidupan masa lampau mereka berdua. Apa Bob percaya apa yang dia katakan? Daku percaya atau tidak itu sudah tidak penting karena sejak bertemu di kau, Daku tidak pernah lagi memimpikan Kuingkar Kade. Karena orang yang kupikirkan hanya di kau, orang yang kucintai di kehidupan ini. Tapi Bob terlalu malu untuk mengucap kalimat lainnya, tapi tidak masalah, Gaeson mengerti kok. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua melakukan sesi foto. Bob agak canggung dan takut dengan kegiatan ini, soalnya dia masih percaya takhayul yang berkata kalau kamera atau zaman kuno itu katanya bisa menarik jiwa orang masuk ke dalamnya. Berbeda dengannya, Gaeson justru antusias. Foto ini bisa mereka turunkan ke anak cucu mereka sebagai bukti bahwa masa mereka bersama ini benar-benar nyata dan tidak usah takut. Kalaupun benar kamera itu bisa menarik jiwa Bob ke dalamnya, Gaeson akan mengikutinya. Bob jadi tenang berkat ucapan terakhirnya itu dan Uskup Palegois pun mulai mengambil foto mereka. My Destiny. Karena pamanku pernah mimpi bertemu malaikat yang menyuruh untuk mengubur mantra bulan super sakti itu, Bob dan pamanku memutuskan untuk menguburnya di tempat yang sama dengan tempat dirinya di masa lampau mengubur mantra bulan itu di tanah Ayutthaya. Kita kemudian dibawa kembali ke masa depan tahun 2022 dan bertemu dengan Paturan, reinkarnasi Kade lagi yang tak sengaja menemukan sebuah kotak saat salah satu pegawainya mencangkul tanah. Pastinya kotak yang dia temukan adalah kotak penyimpanan mantra bulan. Dan tamat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di drama dan film-film selanjutnya. Bye-bye.